Selamat pagi pemirsa, belakangan ini publik disuguhi oleh pemandangan yang tidak biasa dari aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, hingga Kejaksaan Agung tampak berlomba-lomba memamerkan tumpukan uang tunai hasil sitaan dalam berbagai konferensi pers. Alih-alih menumbuhkan kepercayaan, praktik ini justru berpotensi memunculkan kesan pencitraan yang berlebihan. Inilah editorial Media Indonesia pemirsa, Jumat 26 Desember 2025. Dengan tema transparansi penting pencitraan jangan. Bersama saya Andromeda Arizal, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi Andromeda. Sehat Bang? Ya harus sehat ya. Tetap produktif ya Bang ya di akhir tahun 2025 ini ya. Jangan pencitraan gitu ya. Ya betul. Sama Bang, seperti lembaga-lembaga kita juga selalu produktif untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia Bang. Bang, menarik sekali nih Bang kalau kita melihat judul dari editorial pagi ini, transparansi penting pencitraan jangan Bang. Ini yang menjadi pertanyaan besarnya Bang. Sebenarnya apa Bang makna dari judul editorial pagi ini? Apakah ini hanya sebagai simbol pemulihan aset saja atau sekedar seremoni Bang? Ya, ada fenomena menarik ya sepanjang 2025. Masing-masing penegak hukum itu berlomba-lomba memamerkan hasil sitaan dari korupsi. Bahkan Kejaksaan Agung sejak 25 Februari 2025 sampai 24 Desember 2025 sudah 6 kali memamerkan uang hasil sitaannya. 4 kali uang sitaan baru, 2 kali uang yang diserahkan kepada negara. Itu pada tanggal 20 Oktober 2025 dan terakhir itu 24 Desember 2025. Pertanyaannya, apa benar aparat penegak hukum itu menyita uang? Jangan-jangan yang disita itu rekening dari koruptor. Kemudian uang tunainya diambil dari bank, kemudian dipamerkan. Nah, pada titik ini kita katakan pencitraan itu dihilangkan, transparansi, keterbukaan terkait dengan penyitaan uang itu penting. Tapi tidak penting-penting amat memamerkan uang tunai setumpuk kayak pameran lukisan gitu. Uangnya disimpan di bawah sorotan lampu dan kamera gitu. Tidak sih. Baik, tidak penting-penting amat ya untuk memamerkan uang tersebut. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia Jumat 26 Desember 2025. Transparansi penting, pencitraan jangan. Transparansi penting, pencitraan jangan. Belakangan ini, publik disuguhi pemandangan yang tidak biasa dari aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kepolisian, hingga Kejaksaan Agung Kejagung tampak berlomba memamerkan tumpukan uang tunai hasil sitaan dalam berbagai konferensi pers. Alih-alih menumbuhkan kepercayaan, praktik ini justru berpotensi memunculkan kesan pencitraan yang berlebihan. Teranyar, Kejagung memamerkan uang sitaan senilai 6,6 triliun rupiah dalam konferensi pers pada Rabu 24 Desember lalu. Uang pecahan Rp100.000 itu ditata sedemikian rupa hingga memenuhi lobi gedung Jampitsus. Dana tersebut berasal dari hasil penindakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH serta perkara ekspor CPO dan gula yang terdiri atas penagihan denda administrasi Rp2,3 triliun, penyelamatan kerugian negara kasus CPO Rp3,7 triliun dan perkara gula Rp565 miliar. Kejagung memang menjadi institusi yang paling menonjol dalam praktik memamerkan uang sitaan berskala besar. Sebelumnya, lembaga ini juga menampilkan uang titipan Rp2 triliun dalam perkara korupsi ekspor CPO yang disebut sebagai bagian dari total aset lebih dari Rp11,8 triliun yang diamankan.
Kepolisian pun tak ketinggalan. Pada 25 September 2025, Bareskrim Polri memamerkan uang sitaan 204 miliar rupiah dari kasus pembobolan rekening Dorman BNI. KPK yang sebelumnya hanya menampilkan barang sitaan non-tunai mulai mengikuti pola serupa dengan memamerkan uang rampasan 300 miliar rupiah pada November lalu. Kita tentu dapat berbaik sangka, pameran uang sitaan itu bisa dimaknai sebagai bentuk transparansi kepada publik, menunjukkan barang bukti merupakan bagian dari proses hukum dan menjadi cara aparat penegak hukum memperlihatkan hasil konkret penindakan terhadap kejahatan yang merugikan negara. Dalam batas tertentu, langkah tersebut dapat dipahami. Namun, ketika yang dipertontonkan adalah uang tunai dalam jumlah fantastis, persoalannya menjadi berbeda. Pertunjukan semacam itu rawan bergeser menjadi ajang pamer dan pencitraan. Apalagi jika dibandingkan dengan besarnya dana yang digarong koruptor, jumlah yang dipamerkan sebenarnya masih jauh dari memadai. Kerugian negara akibat korupsi diperkirakan mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Angka triliunan rupiah yang ditampilkan di depan kamera dengan mudah kehilangan maknanya jika diletakkan dalam konteks tersebut. Lebih jauh, pameran uang sitaan berpotensi menutupi persoalan mendasar dalam kinerja penegakan hukum, yakni rendahnya tingkat pemulihan aset. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa keberhasilan aparat dalam merampas kembali aset hasil korupsi baru sekitar 4,8%. Artinya, masih terdapat jurang yang sangat lebar antara uang negara yang hilang dan yang berhasil dikembalikan. Dari sisi lain, praktek ini juga mengandung risiko. Membawa dan menampilkan uang tunai dalam jumlah sangat besar jelas berbahaya dari aspek keamanan dan pengelolaan barang bukti. Belum lagi dampak praktisnya terhadap sistem perbankan yang harus menyiapkan uang tunai dalam skala triliunan rupiah. Itu sesuatu yang bahkan untuk nominal ratusan juta saja memerlukan pemberitahuan khusus jauh hari sebelumnya. Penegak hukum seharusnya menghentikan praktek yang berkesan pamer dan lebih mengedepankan substansi. Transparansi tidak harus diwujudkan dengan menumpuk uang tunai di depan publik. Laporan kinerja yang jelas, data pemulihan aset yang akurat, serta konsistensi dalam menjerat pelaku korupsi hingga tuntas jauh lebih bermakna bagi masyarakat. Transparansi memang penting, tetapi pencitraan berlebihan justru dapat menggerus kepercayaan. Di bagian berikut pemirsa Anda bisa menyatakan pendapat Anda di editorial pagi ini dan untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Saat ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada Ibu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu Lia. Bu Lia bisa langsung saja Bu disampaikan pendapatnya bagaimana Bu melihat pemandangan uang triliunan rupiah Bu di lembaga-lembaga pemerintahan saat ini Bu. Ini yang akhir-akhir ini kita lihat ya. Tingkah dari para pejabat kita itu baik pernyataan maupun kelakuannya itu banyak yang lucu ya, padahal bukan komedi. Ya, di satu sisi kita bangga dengan pencapaian mereka itu, tapi di sisi lain itu agak lucu ya dengan perlakuan daripada pejabat kita ini. Mulai dari pernyataan biasa yang kontroversi dan sebagainya. Nah, ini betul ini ya. Zaman sekarang ini Pak, uang kontan itu paling di pasar tradisional Pak ya, uang tunai. Ini yang kita lihat itu uang tunai, semua pakai IT ya, dengan zaman yang canggih sekarang ini semua itu transaksi itu jarang-jarang lagi ada tunai. Jadi paling di pasar tradisional kita melihat uang tunai. Nah, ini yang lucu juga ini ya, uang sebegitu banyak. Saya juga kaget waktu melihat di TV bahwa uang bertumbuk begitu itu untuk diperlihatkan kepada masyarakat itu. Ya, satu sisi tadi saya katakan bahwa kita bangga dengan pencapaian mereka ini, tapi satu sisi lain ya ada lucunya, ya kayak komedi. Kenapa dipertontonkan? Ya cukup
dipertanggungjawabkan di situ dengan pernyataan-pernyataan yang meyakinkan. Jangan juga pernyataan-pernyataan yang seperti biasa, yang lucu juga, ya, yang nanti selesai diberikan pernyataan baru minta maaf. Ini sekarang tahun ini tahun minta maaf, ya, banyak sekali minta maafnya pejabat itu, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lihat di sekarang ini betul-betul, dan yang ini yang saya juga khawatirkan ini, Pak, ya, setelah diserahkan itu kemana digunakan itu uang, ya, karena sekarang ini kan banyak masyarakat yang menuntut itu, Pak. Ada hasil tangkapan sekian, tapi tidak pernah disalurkan kemana, tidak ada apa secara transparan bahwa itu uang sudah disalurkan ke sini-sini. Jadi hanya waktu di sita. Baik. Tapi penggunaannya tidak ada, pernyataan-pernyataan dari pejabat itu digunakan untuk apa dan sebagainya, dan mulai dari periode Menteri Keuangan yang lama, ya. Tidak tahu Baik, yang Ibu sekarang, Lia. ya, karena saya lihat ini ada gebrakan-gerakannya, ya. Baik, Mudah-mudahan Ibu Lia. Terima kasih, Ibu apa Lia, yang diharapkan atas- masyarakat itu baik, lebih baik itu. Baik, Ibu Lia, terima kasih atas Assalamualaikum. pendapat Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Lia. Ibu Lia merasa kaget. Dan ini juga menimbulkan pertanyaan juga, apakah ini diserahkan kemana juga ini uang-uang ini. Menurut Bang Godian sendiri ini, Bang, apakah ini akan memunculkan kesan berlebihan atau tidak dengan tumpukan uang triliunan rupiah ini, Bang? Ya, soal berlebihan atau tidak itu kan masing-masing orang punya persepsi, ya. Tapi yang pasti uang itu pasti didatangkan dari bank, kan. Baik. Kalau 6,6 triliun itu membutuhkan sekitar 5 truk diangkut dari bank dibawa ke kantor pemerintahan. Kemudian di sana diperlihatkan dan kemudian diangkut kembali ke bank tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana pengamanan, begitu besar pengamanan untuk mengamankan perjalanan uang tersebut, ya. Dan untuk apa gitu dipamerkan sedemikian rupa gitu. Tetapi pada satu sisi kita harus katakan bahwa di dalam editorial disebutkan kerugian negara itu hampir 300 triliun. Yang dipamerkan kok sedikit gitu, ya. Kenapa nggak 300 triliun sekalian? Ternyata yang berhasil diselamatkan itu hanyalah 4,8%. Itu artinya tidak sebanding, ya, dengan kerugian negara. Padahal kita tahu kalau kita membaca undang-undang tidak pidana korupsi, tujuan dari pemberantasan korupsi itu kan menyelamatkan keuangan negara. Salah satu cara menyelamatkan keuangan negara itu adalah merampas hasil kejahatan. Uang-uang hasil kejahatan itu dirampas. Nah, kemampuan negara merampas uang hasil kejahatan itu terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah uang yang dinikmati oleh para koruptor. Kalau kita meminjam pemikiran telaahannya Profesor Sumitro misalnya, sekitar 30% APBN itu dikorupsi, bocor gitu kan. Kalau 30% itu lebih dari 300 triliun jangan-jangan yang dikorupsi. Nah, pada titik ini kita katakan, udahlah, tidak perlu terlalu mengedepankan citra, tidak perlu lagi aparat penegak hukum itu berlomba-lomba untuk menyatakan siapa yang lebih baik daripada aparat penegak hukum yang lainnya. Rakyat itu butuh bahwa negara mampu memberantas korupsi. Cuman itu kok yang dibutuhkan rakyat. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, Bang Godian, apa yang perlu dilakukan juga oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga negara agar lebih efektif dan juga lebih efisien untuk mencegah ataupun juga tidak memamerkan uang tersebut? Namun jangan dulu dijawab, Bang Godian, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita sudah masuk ke bagian akhir diskusi kita pada pagi hari ini, Bang Godian. Jadi sebenarnya apa sih, Bang, langkah yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga negara ini untuk meningkatkan kepercayaan publik, kemudian juga transparansi publik, agar tidak perlu memamerkan uang triliunan rupiah begitu, Bang, di lobi lembaga-lembaga seperti yang saat ini dilaksanakan, Bang? Ya, tentu pada akhirnya yang dibutuhkan itu adalah kepercayaan publik, trust, ya. Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi karena mengungkap kasus-kasus besar yang mestinya dilakukan oleh KPK. Tapi kali ini justru Jaksa Agung jauh lebih moncer, ya, lebih aktif di dalam memberantas korupsi. Tetapi pada sisi lain Kejaksaan Agung juga jauh lebih aktif memamerkan uang-uang tunai itu. Nah, pada
titik memamerkan uang ini kita katakan kinerja yang sudah bagus jangan dirusak lagi dengan pencitraan. Tidak perlu pencitraan karena semua orang tahu Bahwa bahwa Kejaksaan Kejaksaan Agung itu sudah paling depan di dalam pemberantasan korupsi. Mengapa kita khawatir dengan pencitraan memamerkan uang tunai? Tadi di awal saya katakan, yang disita itu bukan uang tunai kok. Uang tunai itu ada di dalam rekening para koruptor itu. Yang disita oleh aparat penegak hukum itu adalah rekening. Biarkanlah sistem perbankan menjamin keamanan uang-uang tersebut, tidak perlu lagi dipinjamkan untuk dipamerkan, apalagi beberapa waktu lalu kita dengar di media massa bahwa ada aparat penegak hukum yang meminjamkan uang dari perbankan hanya untuk kepentingan pameran uang tunai gitu kan. Hal seperti ini kan tidak perlu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya pemberantasan korupsi yang dipamerkan, tetapi pencegahan korupsi itu jauh lebih penting. Tadi saya katakan hampir 300 triliun uang negara yang dikorupsi, yang bisa dicegah itu, yang bisa dikembalikan itu hanya 4,8%. Andai kata aparat penegak hukum itu lebih mengedepankan pencegahan, mungkin tidak terlalu banyak warga negara yang miskin gitu ya. Sekolah-sekolah bisa dibangun. Uang hasil korupsi itu bisa dirampas untuk membangun daerah-daerah bencana gitu. Ya banyak hal yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Gaudentius telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Andrew. Pemirsa, penegak hukum seharusnya menghentikan praktik yang berkesan pamer dan lebih mengedepankan substansi. Transparansi tidak harus diwujudkan dengan menumpuk uang tunai di depan publik. Laporan kinerja yang jelas, data pemulihan aset yang akurat, serta konsistensi dalam menjerat pelaku korupsi hingga tuntas jauh lebih bermakna bagi masyarakat. Transparansi memang penting, tapi pencitraan berlebihan justru dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Saya Andromeda Rizal, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Sampai jumpa. Metro TV